Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali sama saya di dalam renungan pagi hari ini yang saya beri judul Tunduk kepada Otoritas. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam tadi. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu di dalam renungan pagi hari ini. Biarlah kiranya kami boleh menjadi pelaku firman dan kami boleh selalu taat dan setia kepadamu Tuhan. Biarlah firman ini boleh merima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, beberapa minggu ini Bapak Gembala masih menyampaikan khotbah tentang pastikan diri saudara ada bersama dengan Yesus. Berarti diri kita semua ya selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Salah satu keyakinan kita bahwa kita bersama dengan Yesus adalah tentang kunci kerajaan sorga yang merupakan akses atau jalan masuk tentang penundukan diri. Di dalam kitab Ibrani 13 ayat 17 berkata, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Di dalam ayat ini kita diharuskan taat dan tunduk kepada otoritas yang adalah pemimpin-pemimpin kita. Baik pemimpin di dalam kerohanian, yaitu gembala sidang, Bapak Gembala kita, pemimpin di dalam pemerintahan, yaitu presiden dan sebagainya ya. Pemimpin di dalam rumah tangga adalah orang tua kita. Pemimpin di dalam suatu lembaga, misalnya sekolah, adalah kepala sekolah dan guru-guru. Dalam perusahaan adalah owner dan bos ya. Kita lihat dulu arti dari otoritas. Otoritas adalah pemegang kekuasaan tertinggi untuk memberi perintah dan membuat pihak lain mematuhinya. Otoritas dapat diberikan kepada individu atau lembaga. Sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Hidup seturut kehendaknya serta mau dipimpin olehnya. Bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan daging kita. Untuk memiliki penundukan diri, tidaklah semudah kita bicara dengan lidah kita, karena lidah itu tidak bertulang. Atau tidak semudah juga kita membalikkan telapak tangan, karena di sini kita membutuhkan yang namanya kerendahan hati. Karena penundukan diri dan kerendahan hati adalah satu paket. Ada di pikiran saya terlintas mengapa kita harus tunduk kepada otoritas. Yang pertama, Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita di dalam hal penundukan diri, yaitu ketika Dia harus merelakan dirinya untuk menjadi korban untuk dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Di dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan bahwa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu bisa tidak mau gitu untuk
dirinya menjadi korban, tetapi dia sangat taat dan menundukkan dirinya kepada Bapa sehingga dia menanggung segalanya. Jadi kita pun harus tunduk dan taat juga kepada pemimpin-pemimpin kita, terutama kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, dengan penundukan diri kita akan menjadi seorang pribadi yang berkualitas. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 dikatakan bahwa, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, dikatakan di sini kita tunduk bukan kepada yang baik, tetapi juga kepada yang bengis juga kita harus tunduk. Maka dengan ketundukan ini kita dapat membawa jiwa-jiwa ini untuk diselamatkan dan mengenalkan pribadi Yesus. Yang ketiga, penundukan diri merupakan proses bagi kita agar kita mau dibentuk dan semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat 21. Di situ banyak ya ayatnya. Nah, biarlah kita semakin bijak dan dewasa di dalam pikiran, perkataan, tindakan, dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Kita dapat mengolah emosi kita dengan penguasaan diri. Perbedaan yang ada pada kita jadikan sebagai saling mengisi di antara kita. Kekurangan yang satu diisi dengan kebijakan yang lain. Kembangkan nilai-nilai diri kita menjadi semakin baik dari hari ke hari dengan tanggung jawab yang penuh. Akhir kata, kunci ketundukan diri kita itu membuat kita memiliki akses ke duniawian ini sampai bertemu dengan Sang Pencipta di kehidupan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Kiranya kami boleh menjadi seorang pribadi yang berkualitas ya Tuhan. Pribadi yang tunduk. Nah, kami dapat menundukkan diri ya Tuhan. Dengan sepenuh hati kami, dengan seikhlas hati kami melakukannya ya Tuhan. Sehingga kami dapat nanti bersama-sama dengan Engkau Tuhan di kerajaan sorga. Terima kasih Bapak. Biarlah pagi hari ini kami boleh melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang benar Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.